Mbak, belum. Sebentar. Udah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Ini mohon maaf, apakah gambar saya terlihat jelas? Lumayan jelas, Bu. Oke. Agak Tapi samar. suaranya terdengar jelas kan? Suaranya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Jadi semoga kita semua dalam kondisi sehatnya ya. Jadi hari ini kita bisa melanjutkan untuk perkuliahan yang pertemuan pertama. Dalam perkuliahan ini, kompetisi dasar yang harus kalian kuasain itu adalah mampu memahami pengertian statistik, jenis, dan apakah aplikasi statistik di dunia industri. Kira-kira dari teman-teman ini udah ada yang pernah dengar belum? Sebenarnya statistik itu apa sih? Sudah ada yang pernah dengar? Belum pernah. Oke. Bu Fauzi. Karena belum. Tentang perhitungan ya, Bu ya? Oh ya, betul sekali. Memang ada hubungannya dengan perhitungan ya. Jadi statistik itu berkeluarga lah dengan matematis gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan ini ada rekan saya, beliau juga cukup mahir ya, bahkan mungkin sangat mahir dalam bidang statistik. Silahkan Pak Sugeng dijelaskan tentang apa definisi dari statistik itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Baik teman-teman ya, jadi selamat datang di mata kuliah statistik. Dan ini kebenaran saya hari ini mengajar tentang pengantar statistik. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah belajar statistik sebelumnya mungkin di mata kuliah yang lain? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Oke. Baik, saya share ini ya. Udah kelihatan gambarnya? Masih terpotong, Pak, sudah terlihat. Oh, sudah terlihat ya. Tapi masih terpotong. Tapi terpotong. Terpotong ya. Iya, oke ya. Nah, ini masih terpotong ya. Mohon maaf Sudah ya. full, Pak. Udah full ya. Nah, teman-teman, kalau kita belajar statistik ya, jadi nanti kita di sini akan mengenal yang namanya data. Jadi Anda nanti akan banyak berbicara tentang data ya. Nah, data ini sangat guna sekali di dalam Anda nanti melakukan perhitungan ya. Lihat lagi yang keduanya di sini. Ini adalah statistik yang Anda kenal saat ini ya. Di sini. Nah, ada beberapa kegunaan kalau Anda lihat di sini. Nah, kegunaannya ini nanti mungkin Anda bertanya, Pak, kegunaannya bagaimana sih? Gitu ya. Nah, di sini kita mengenal ada dua hal ya. Ada dua hal di sini yang statistik deskriptif dan statistik inferensia. Nah, apa saja sih kegunaannya? Nah, kegunaannya adalah gini. Kita akan banyak bermain dengan data ya, teman-teman. Nanti kalau Anda entah Anda nanti akan ketemu dengan sebuah riset, pastikan hasil risetnya harus sahih, valid, reliable dan lain-lain. Itu hanya bisa kita lakukan dengan kita berbicara tentang data. Kalau Anda basicnya itu adalah berbasis kepada ilmu pasti atau ilmu sosial, maka kedua-duanya membutuhkan. Ya, nah hari ini nanti kita akan membahas tentang apa sih bedanya deskriptif dengan inferensia, gitu ya. Baik, statistik deskriptif ini adalah berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan memberikan informasi tanpa, ya makanya di sini saya kasih bold ya, tanpa melakukan uji hipotesis dan pengambil kesimpulan. Nah, sedangkan statistik inferensia itu setelah dikumpulkan maka dilakukan di sini ada pengujian-pengujian ya, jadi ada pengujian hipotesis, kemudian nanti
akan memberikan kesimpulan. Nah, kira-kira sampai di sini bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Silakan. izin Monggo. bertanya, Pak. Iya, Mas Bayu ya. Oke, Mas Bayu, monggo. Pertanyaannya gimana, Mas Bayu? Restu, Pak. Oh, Mas. Oh iya, Mas Banu, Mas Banu. Ya, Mas Banu gimana, Mas Banu? Tadi kan di awal dikatakan bahwa kita mau mengetahui aplikasi statistik di industri. Nah, itu kira-kira di industri itu statistik di mana, Pak, digunakannya, Pak? Nah, atau mungkin Ibu Kurnia juga. Ya. Nah, kalau di industri sangat penting sekali ya. Kebetulan saya bekerja juga di pabrik ya. Saya dosen praktisi, saya bekerja di pabrik juga, dan kebetulan saya yang mengurusin Departemen Quality Innovation dan Six Sigma gitu. Nah, jadi kenapa penting? Karena begini, kalau kita bicara dengan pelanggan ingin bertanya ke kita, Pak, kalau Bapak produksi 1000, kira-kira Bapak cacatnya berapa sih? Gitu. Oh, cacat saya kalau misalnya yang wajar di dalam industri itu biasanya 3 sigma. Kalau 3 sigma itu Anda boleh diperbolehkan cacat 200 pieces dalam 1 juta. Tapi kalau di dalam dunia industri penerbangan, waduh, nggak boleh. Kalau ada 1 juta penerbangan, pesawat jatuh 200, wah bahaya sekali itu. Makanya di dalam industri penerbangan itu dia menerapkan 6 sigma. Dan kalau 6 sigma itu 5 sampai 6 itu berarti tidak boleh lebih dari 10 pesawat jatuh dari 1 juta penerbangan. Kira-kira gitu implementasinya, Mas Restu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, saya kembalikan ke Mbak Kurnia. Monggo Mbak Kurnia. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika memang sudah dicukupkan, jadi saya simpulkan Pak Sugeng ya. Baik Bu. Oke, jadi kegunaan statistik tadi cukup banyak ya, terutama dalam bidang industri itu sangat bermacam-macam sekali. Bahkan kalau dalam industri pasar global itu kita bisa mengukur tentang finansial, kemudian perilaku konsumen dan segala macam itu menggunakan statistik ya. Bahkan untuk memprediksi masa depan itu juga bisa digunakan data statistik. Nah, dalam hal jenis perbedaan statistik tadi, kita juga bisa simpulkan apa tadi? Apakah ada yang ingat apa perbedaannya inferensial dan deskriptif? Masih ingat nggak perbedaannya apa tadi? Ya, silakan. Saya Bu. Oh ya. Silakan. Tapi sebelumnya minta izin, saya off cam ya Bu, ini bantuin ibu saya di dapur. Oh, pantas ya. Alasan itu bagus alasan. Lain kali jangan Nanti diulangi saya ya. jawab pertanyaan. Oh ya, ya Bu. Kalau inferensial itu ada pengujian, betul ya, Prof Sugeng ya? Ya, betul. Ada pengujian. Ya. Kalau deskriptif hanya menggambarkan saja. Ya. Ya, jadi saya boleh off cam ya Pak ya? Boleh. Boleh. Terima kasih Pak. Ya. Sama. Oke, betul sekali ya jawaban dari Bagus. Jadi kalau inferensial sudah tingkatan di atasnya ya. Kalau deskriptif itu hanya sekedar pengolahan data. Tapi kalau inferensial itu pengambilan data serta mungkin ya menggrafikkan dan segala macam gitu. Tapi kalau inferensial itu sudah di atasnya lagi gitu. Karena kita harus melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi, dan seperti itu. Jadi saya pikir cukup jelas ya untuk hari ini. Jelas, Bu. Jelas, Prof. Oke, tugas dari Prof Sugeng sudah saya taruh di LMS, nanti tolong dikerjakan. Waktunya maksimal 2 kali 24 jam ya, jadi 2 hari setelah ini sudah harus terkumpulkan. Dan selamat mengerjakan dan selamat mengikuti mata kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Prof Nia, Ibu Nia. Oke. Izin lift Bu.
Pak. Ya, saya juga izin lip. Baik, Pak. Silakan.